itu cuy. Apakah Geek Fam Malaysia bakal langsung nge-push karena dua player dengan dahsyat udah touchdown. Kali ini bakal disambut dengan hangat, dengan sangat panas. Sudah mulai dilontarkan juga sebuah molotov menuju ke bagian depan. Alan ter-takedown, ini bahaya. Dan kita mulai melihat juga adanya tembakan dari bagian luar dengan Mika OP. MG3 sudah mulai di tangan juga. Knock-knock, assalamualaikum. Dan ternyata ada di bagian kiri. Disambut dengan hangat dari bagian dapur. Trade knock terjadi. Tapi Genesis Dogma tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sangat disayangkan. DBD mengganggu pergerakan dari bagian luar. Ikut campur, dia membantu secara tidak langsung untuk permainan dari Geek Fam. Tapi ternyata di area yang berbeda juga dari Four Rifles. Tumbang satu persatu karena adanya laba-laba. Oh my god, ini dia. Kita akan melihat The Xavier versus Four Rifles kali ini. Lamborghini masih dalam keadaan knockdown di dalam rumah sana. Tetapi teman-teman yang lainnya akan sedikit berupaya untuk bisa masuk juga. Tetapi mereka diganggu juga dari arah yang luar. Tetapi Epi doing his job, menumbangkan satu pemain lagi dari The Xavier. Sementara pemburu akan berjaga-jaga di bagian luar sana, memberikan backupnya menuju ke arah teman-teman yang lainnya. Apalagi masih ada Rebis juga dari The Xavier yang juga menjaga di bagian luar sana. Tetapi kita akan fokus menuju ke arah rumah dalam sana karena Foki juga sudah mulai memasakkan granatnya. Dua pemain dari The Xavier pun juga langsung aja menumbangkan Foki karena timingnya tidak terlalu pas untuk seorang Foki sendiri untuk melangsungkan sebuah inisiasi perang. Tetapi di luar sana pemburu versus Rebis. Ini dia pemburu, HP-nya sudah kritis banget dan bahkan bisa langsung dieksekusi oleh seorang Rebis. Gak langsung di end, tetapi Rebis lebih memilih untuk bisa membackup teman-temannya yang berada di rumah. Tapi Frankie juga tidak di revive karena Lamborghini sadar revive-nya sudah berhasil dan itu adalah saat yang tepat untuk melemparkan nades. Connect nades dari seorang Rebis. Four Rifles pun dipulangkan secara utuh, bergeser kembali ke arah yang berbeda. Bukit Georgiopol kali ini menjadi saksi antara kedua tim. Boom, bertemu dengan Bacon Time. Satu player lagi yang tersisa. Let's go, bantai satu player lagi. Itu masih ada Isis turun ke arah bagian bawah juga. Boom, benar-benar hungry, benar-benar lapar, berusaha untuk mencari kembali last man standing. Tapi ternyata kali ini derby Malaysia pun terjadi juga dari Geek Fam. Berusaha untuk mendapatkan kembali beberapa player dari DPD juga. Satu player down. Yen butuh penyelamatan, tapi nggak sempat karena Yuhai juga sudah mulai ditumbangkan dengan sebuah nades dilontarkan ke arah bagian depan. DPD masih terlalu kuat untuk berada di bagian dalam, tapi ternyata di bagian luar Jimmy OP terkena tembakan panas. Vampire lagi-lagi. Pelakor is here. Pelakor is here. Mereka nampaknya walaupun jaraknya masih agak sedikit jauh, memberikan impact yang luar biasa ke antara dua tim yang sedang bertarung kali ini. Dan bahkan mereka langsung tancap gas, tetapi mereka disambut oleh Jimmy OP. Beberapa pemain tumbang, tetapi ada threat knock yang terjadi. Bahkan ada confirm elimination point yang sudah dikantongi oleh seorang pemain dari tim Vampire, yaitu Ravenclaw. Dengan begitu Vampire masih bisa melakukan riset terlebih dahulu untuk nantinya join the fight lagi antara DBD dan juga Geek Fam yang masih berjalan terus-terusan. Apalagi mereka masih berada di ujung dari zona banget. Zona menuju ke bagian bawah. Tadi udah dari ke bawah ke atas, sekarang ke bawah lagi. Berarti udah ngeprank 3 kali ya. Bingung saya. Ini udah mulai nggak bener nih zonanya. Udah mulai agak-agak ya. Tapi ternyata dari DBD udah kekunci, udah ke lockdown. Dari seorang Eko nggak bisa kemana-mana juga. Ih gila, lihat setup dari Vampire, dia udah siap banget. Iya. Dia udah, aku siap menjadi orang ketiga dari bagian luar. Dan untungnya dari seorang Snipes, dia aware dengan pergerakan dari si Vampire. Sudah mulai dipantau juga dengan beberapa utilities. Mungkin tadi sudah dilontarkan juga untuk memberikan gertakan-gertakan menuju ke arah Vampire. Tapi Mika benar-benar ingin memusnahkan DBD secara utuh, dibasmi, difogging, dan ternyata Mika down. Gila, Eko masih bisa untuk melakukan clutch. Walaupun pada akhirnya Yuhai to the rescue. DBD pulang, DBD rata. Tapi penasaran gue adalah bagaimana nanti Vampire bakal eksekusi. Nah, itu dia. Apakah timing mereka begitu cepat? Tetapi sebelum itu, kita akan fokus terlebih dahulu ke arah SLD yang kali ini dibombardir oleh Boom Esports. Beberapa pemain tumbang yang bisa kita lihat pun begitu juga dengan Okta dari tim Boom Esports harus segera diselamatkan. Tetapi Yami akan menggebrak pertahanan dari tim SLD untuk saat ini. Dan bahkan dari seorang Boboho pun juga dengan menggunakan baginya langsung push menuju ke arah mereka semuanya. Tetapi kamera kita berpindah ke arah The Xavier dan berpindah lagi akhirnya menuju ke arah tim Boom Esports yang masih kekeh untuk bisa menghadapi dan juga mengobrak-abrik defensive area dari tim SLD sendiri. Yami dengan beberapa granatnya pun juga sudah mulai disiapkan, dilontarkan menuju ke arah lantai 2. Itu dia, dapetin satu pemain dari tim SLD sendiri. Boom Esports masih stand strong dengan
nampaknya kali ini Boom sudah mendapatkan kepercayaan diri yang mereka inginkan. Mereka berhasil menguasai rumah entry compound yang dari tadi mereka idam-idamkan, dan itu terbukti sukses untuk Boom. Tapi sejauh ini kita akan melihat kembali bagaimana dari box tiba-tiba ikutan juga dari bagian bawah. Ini menarik banget, terpartiin, tapi Ravenclaw bakal masuk ke bagian dalam, dihabiskan rata sudah Geek Family-nya, dan terpartinya kena karma. Kali ini Box Gaming bakal join the fight juga dari bagian bawah. Sudah mulai memasak sebuah nades. Stone sadar adanya pengganggu dari bagian lower ground. Soas tidak jadi untuk mengambil posisi tersebut. Dia tarik mundur lagi. Break pun sama, dia tarik mundur juga. Zonanya mantul kembali. Mantap betul. 20 detik waktu yang mereka miliki, tapi boom, lagi kesurupan. Yami berhasil untuk mendapatkan satu player kembali, walaupun pada akhirnya di trading oleh seorang Frankie, tapi last man standing. Let's go Boom, kamu pasti bisa. Octa down, itu dia tembakan untuk membayar knockdown atas Octa. Di Xavier dipulangkan, diratakan oleh Boom Esports, dan dengan begitu Octa pun masih bisa diselamatkan. Dengan begitu pula Boom Esports masih akan bisa kembali ke medan perang dengan 4 punggawa mereka. Full power, full house coming from Boom Esports, dan nampaknya kita akan melihat fight yang selanjutnya yang akan terjadi di tanah Irenjo kita kali ini. Dari Vampire pun juga sudah mulai di-spot keberadaannya oleh Eagle Esports. Eagle yang masih ada 3 punggawa mereka. Mereka posisinya masih berada di luar sana, harus segera berjalan, harus segera tancap gas untuk bisa masuk ke dalam zona yang dimana sudah ada Buriram di tengah-tengahnya. Ini kayak tinggal Buriram kayak GD tadi, bagaimana caranya mereka bisa defense sekuat mungkin untuk bisa dapetin WWCD. Bedanya adalah compound dari Buriram ini hanya satu showroom besar. Kalau tadi GD masih ke split kan, masih ada beberapa rumah-rumah yang bisa dimainkan. Dan ternyata dari Eagle Esports sudah mulai terdeteksi juga oleh seorang Ravenclaw, tapi ternyata Ravenclaw mendapatkan balasan tembakan counter menuju ke arah dia. Wah, gak bisa kemana-mana, darahnya udah low banget, dipaksakan untuk bergerak dan rata. Vampire rata, ditembak kiri kanan depan belakang. Tim Vampire menghabisi player-player dari dan tunggu bentar. Oh, Boom itu udah dapetin zona ya ternyata. Udah sama-sama dengan tim Buriram juga, karena sama-sama ungu warnanya kali ini. Apalagi Boom Esports sudah membabi buta dan sudah memberikan pressure terus-terusan ke arah Box Gaming. Dapetin satu knockdown yang cukup signifikan. Ini benar-benar impactful untuk tim Boom Esports. The battle between B happening antara Boom dan juga Box Gaming. Dan Boom Esports nampaknya begitu percaya diri untuk bisa mengeksekusi perang ini dan juga mendapatkan kemenangan. Apalagi Buriram di tengah-tengahnya juga digangguin oleh Eagle Esports, dan bahkan satu pemain mereka yaitu Tiger ditumbangkan. Ada follow up beberapa utility juga yang sudah dilemparkan menuju ke dalam sana, menuju ke arah Buriram sendiri, dan bahkan satu pemain lagi kelihatan tetapi masih belum terlalu on point tembakannya. Kita berpindah ke POV dari tim Boom Esports sendiri. Masih stand strong, mereka juga masih berdapatan zonanya sendiri. Dari Box Gaming pun sedikit kelimpungan karena mereka harus menghadapi 2 pemain sekaligus, 2 tim sekaligus, dan Buriram tereliminasi. Yes, Buriram menjadi bulan-bulanan. Banyak sekali tim yang ada di sekitaran mereka. Yami knockdown, Yami perlu penyelamatan. Zona dikuasai penuh oleh Boom Esports. Ini adalah saat yang tepat untuk Boom bisa menggait winner-winner chicken dinner. Tapi masalah Hexas tertakedown oleh seorang Bensu. Ternyata Bensu belum bergerak sama sekali dari tempat yang sama. Tadinya kita melihat bagaimana Hexas menumbangkan satu persatu player-player dari box, tapi dibalaskan begitu saja. Bensu mendapatkan timing yang tepat untuk menumbangkan, untuk melakukan revive terhadap seorang Trismi. Dan ternyata di arah yang berbeda juga kita melihat Octa sudah mulai meng-lockdown positioning dari box sehingga dikasih kemana-mana. Zonanya bergerak, Bensu terpantau, ditembakin fronting shot yang sangat mantap sekali, dan ternyata kali ini Trismi pun gak bisa membuka tembakan menuju ke arah seorang Octa karena blue zone memimpin, dan boxnya rata lagi. Boom kesurupan, 15 elimination langsung menuju ke arah Boom, 4 melawan 3 kali ini. Oh no, Notion nades-nya connect menuju ke arah seorang Octa. Kali ini Octa butuh penyelamatan, tapi lihat positioning dari Popoho. Popoho ini bisa menjadi game changer harusnya kalau dia berhasil At least menockdown atau mengamankan satu nyawa, and that's it. Dapetin satu pemain Namshin. Dalam keadaan knockdown hanya tertinggal 2 pemain saja dari tim Eagle Esports. Apalagi Bobo sudah menyiapkan granatnya untuk saat ini. Let's go Indopride. Boom Esports, kalian bisa kali ini untuk bisa mengobrak-abrik Eagle Esports dan mendapatkan winner chicken dinner.
tetapi Hexas di situ sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Okta pun terlihat ada granat yang sudah dilontarkan oleh seorang Cuan, namun masih belum bisa untuk mendapatkan pemain-pemain dari tim Boom Esports. Namun granat selanjutnya dari Yami benar-benar mengobrak abrik Eagle Esports dan akhirnya mendapatkan winner chicken dinner untuk Boom Esports.